Selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan Yesus Kristus. Selamat hari Paskah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church dengan tema kebangkitan yang mengubahkan semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyadari ya Tuhan bahwa kebangkitan-Mu yang kami rayakan hari ini sungguh ya Tuhan dapat mengubahkan kami semua. Ajar kami Tuhan untuk melihat ini dari firman-Mu hari ini. Kami minta ya Tuhan pertolongan-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu untuk pemberitaan firman Tuhan ini boleh ya Tuhan terjadi dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ada 3 hal yang diubah oleh kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah masa lalu kita. Kedua, masa kini. Dan masa depan kita. Hal masa lalu yang diubah pertama-tama adalah cara pandang kita untuk melihat adanya tujuan dalam penderitaan dan pencobaan-pencobaan karena Kristus. Karena jika kita melalui penderitaan, rasa sakit, dan pencobaan tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang Dia sedang kerjakan dalam hidup kita dan di dalam gerejanya, maka hal itu akan membuat kita mengalami keputusasaan. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus tahu bahwa penderitaan dan pencobaan itu adalah bukti Yesus ada bersama dengan kita. Itu sebabnya Yesus berkata kepada muridnya pada perjamuan malam, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami." Lukas 22 ayat 28. Karena Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia hadir bersama dan di tengah-tengah kita dalam keadaan apapun juga. Kemudian dari bagian lain firman Tuhan dinyatakan bahwa pencobaan itu memunculkan karakter, yaitu ketekunan. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu telah menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun." Yesus ingin kita belajar tentang ketekunan. Karena kita memandang Kristus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Kita melalui hal yang sama. Kita diinstruksikan untuk menganggap pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Ini adalah undangan yang mempengaruhi cara pandang kita. Kita memandang semua penderitaan dan pencobaan melalui kacamata yang membawa kebahagiaan, sukacita. Sebagaimana Yesus tekun memikul salib, ganti sukacita. Di sini kita melihat bahwa Tuhan berusaha menguatkan kita untuk memperkuat otot iman kita. Dia berusaha untuk memurnikan kita melalui penderitaan, menumbuhkan kita melalui penderitaan, menjadi pria dan wanita Allah yang lebih kuat. Ujian iman Anda dan saya di masa-masa sulit
menciptakan efek yang kuat dalam hidup kita. Kita bisa lebih sabar, tekun, atau tabah. Kita diundang untuk membiarkan. Ada kata anggaplah. Membiarkan ketekunan untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup kita. Pekerjaan yang hanya Dia yang mampu untuk mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan. Bagi yang mengasihi Dia dan dipanggil sesuai dengan tujuannya. Dia mampu bekerja dengan baik dan juga dalam keadaan apapun di dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ketika kita kesepian, ketika kita kehilangan orang yang dicintai, ketika kita dalam keadaan patah hati, ketika kita ada dalam sakit penyakit seperti kanker, COVID-19, Dia mampu. Kita hanya perlu mempercayai firman, janji dan karakternya. Dia bersama dengan kita di dalam penderitaan dan melalui penderitaan itu. Penting untuk mengingatkan kita bahwa kita dapat bekerja melawan tujuan Tuhan itu dalam hidup kita. Dan kita melakukannya ketika kita menolak kehadiran dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita tidak tunduk dalam atau melalui penderitaan. Kita bahkan bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengannya atau menunjukkan ketidakpercayaan padanya. Abraham dipanggil bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Saudaranya Haran meninggal. Istrinya Hagar mandul. Kemudian ayahnya Terah meninggal. Setelah semua itu terjadi, maka Tuhan pun memanggil dia ke negeri yang dia tidak tahu. Tuhan itu mampu. Dia mampu mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan dipanggil sesuai dengan tujuannya. Jadi jelas sekali kebangkitan Yesus sungguh mengubahkan masa lalu kita melalui penderitaan sekalipun. Dan masa lalu kita juga diubah dengan keinsafan dosa. Itu yang kedua. Peristiwa penyalipan menceritakan pertobatan salah satu penjahat yang disalib di samping Yesus. Keinsafan dia akan dosa. Bahkan Yesus mengatakan kepada Simon yang akan mengkhianati dia, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Keinsafan dosa masa lalu adalah proses yang terus-menerus. Tentu kita masih ingat saat pertama kali Petrus mengalami kuasa Yesus yang membuatnya tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Itu pertama kali Petrus insaf akan dosa-dosanya di bawah kuasa Tuhan yang disaksikannya. Lalu saat ia kembali menjadi nelayan dan Yesus mendatanginya dan juga murid-murid lainnya, ia pun insaf dari hidupnya atau akan hidupnya yang tidak mengasihi Yesus sebagaimana Yesus mengasihi dirinya. Keinsafan dosa di sini didasarkan oleh kasih Tuhan yang mengalir dalam diri orang yang menerima kasihnya itu. Kita tahu bahwa kebangkitannya dari kubur mengalahkan dosa dan kematian. Kebangkitannya membuktikan kematian tidak lagi memiliki otoritas atas dia. Karena itu kita semua yang telah dibaptis dalam nama Yesus dibaptis dalam kematiannya. Dan dosa kita juga tidak lagi memiliki otoritas atas kita.
Dosa kita, masa lalu, sekarang, dan masa depan telah diampuni melalui pengorbanan Yesus. Dosa apapun yang kita hidupi sebelum kita bertemu Yesus telah lunas dibayar. Kita dibebaskan dari dosa dan dapat menjalani hidup baru oleh karena kasih karunia Allah. Namun di sisi yang lain, keinsafan akan dosa itu akan terus-menerus, dan disitulah yang akan membawa perubahan di dalam hidup kita karena kebangkitan Kristus. Yang kedua, kebangkitan Yesus bukan saja mengubah masa lalu kita, namun juga masa kini kita. Masa kini kita diubah dari hidup yang tidak percaya menjadi hidup oleh percaya atau karena percaya. Setelah kebangkitan para murid yang mendengar kesaksian Maria, kebangkitan Kristus, dan para murid mendengar kesaksian Maria Magdalena yang telah melihat Yesus, murid tidak percaya. Setelah Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya di perjalanan ke Emmaus, murid tidak percaya. Sebagian besar tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri di depan para murid-murid itu, ke-11 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat, atau bahkan muridnya yang telah melihat kebangkitannya sebelumnya. Philip Yancey dalam bukunya Yesus yang Tidak Pernah Saya Kenal berkata, gereja akan berdiri atau jatuh berdasarkan seberapa meyakinkan saksi mata ini bagi semua, termasuk kita hari ini yang belum pernah melihat. Yesus memiliki waktu 6 minggu berbicara kepada orang-orang murid-muridnya untuk menetapkan identitas dan dirinya dan kebangkitannya itu. Karena itu, setelah 6 minggu, kita bahkan sekarang dan orang-orang yang belum lihat ditantang untuk percaya sekalipun tidak melihat. Karena itu kebangkitan Kristus seharusnya bukan saja berbicara kepada kita tentang bukti-bukti kebangkitannya yang tertulis dalam Alkitab maupun di dalam sejarah, namun terutama hidup kita dalam kesaksian iman. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terutama di tengah pandemi ini. Karena kita bercermin melalui apa yang dilalui oleh Yesus. Ketika ia menyerahkan nyawanya, merupakan iman di tengah situasi yang kelam dalam hidupnya. Ia melepaskan sepenuhnya kendali kepada Bapa. Kita pun demikian. Dalam keadaan susah maupun senang. Ada virus corona atau tidak ada virus corona. Sudah divaksin ataupun belum divaksin. Semuanya ada dalam kendali Bapa. Kalau Yesus tidak berhenti dan mati di kayu salib begitu saja, namun ia bangkit, maka apapun yang kita lalui menjadi jalan untuk kita percaya, sekalipun melalui penderitaan, dan atas apapun yang bisa terjadi saat ini juga. Hal masa kini yang lainnya yang diubah adalah hidup percaya yang tadi bukan karena melihat, tetapi karena firman Tuhan. Hidup percaya karena firman Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus membawa hidup kita untuk percaya karena firman Tuhan. Yesus yang telah bangkit mengadakan percakapan dengan dua muridnya menuju Emmaus. Yesus menjelaskan kepada kedua muridnya apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Ketika Yesus berbicara dengan dua muridnya itu, di tengah-tengah jalan, menerangkan kitab suci kepada mereka, hati kedua murid itu berkobar-kobar.
Bukan saja berkobar-kobar, di bagian lain kitab suci dinyatakan mereka menjadi percaya akan kebangkitannya. Hal yang sama seharusnya terjadi pada diri kita. Karena hidup percaya kita itu karena firman Tuhan. Untuk imanlah firman Tuhan dicatat. Yohanes 20 ayat 31, supaya kamu percaya. Itu dituliskan. Firman Tuhan dituliskan. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, dalam nama Yesus. Jadi jelas sekali. Melalui firman Tuhan, atau karena firman Tuhan. Secara praktis, kita bisa melihat, bahkan Paulus mengatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kita bisa melakukan cek sejauh mana kita hidup percaya kita karena firman. Yaitu dengan bertanya pada diri kita saat ini, masing-masing, sejauh mana atau seberapa haus Anda dan saya akan firman Tuhan tiap-tiap hari. Kalau kerinduan akan firman masih sedang-sedang saja, on off, kadang ya, kadang tidak, bahkan minim, maka kita tidak bisa mengklaim bahwa sebenarnya kita sedang menjalani kehidupan percaya kita. Karena kebangkitan Kristus. Karena kita perlu melaluinya, perlu memiliki dasar, yaitu firman Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim bahwa tindakan saya tiap hari di rumah, di sekolah, kuliah, dan dalam pekerjaan, bahkan saat kita berlibur, berasal dari iman kita. Kemudian hal yang ketiga tentang masa kini yang diubah adalah hidup kita. Bukan saja oleh percaya, bukan saja oleh percaya karena firman Tuhan, tetapi juga hidup kita untuk orang lain. Yang dulunya hidup untuk diri sendiri. Tentunya kita ingat bahwa Yesus bukan saja mengatakan pada Petrus akan keinsafannya dalam bacaan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Ia berkata, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Pada peristiwa setelah kebangkitan Yesus, ia pun atau Yesus menemui Petrus dan murid-muridnya. Secara khusus pada Petrus, Yesus bertanya pada Petrus tentang kasih Petrus pada Tuhan. Dengan menggembalakan domba-dombanya. Ya, Petrus diminta untuk mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Itu yang pertama. Tapi implikasinya jelas Petrus menjadi orang yang mengasihi orang lain. Demikian juga kita. Petrus menjadi orang yang mengasihi murid-murid yang lain, domba-domba atau umatnya, baik yang di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Demikian juga dengan kita. Karena itu, jangan saja hari ini, hari kebangkitan, kita rayakan, tetapi kita beritakan. Kebangkitan Yesus bukan saja mengubah masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Tapi saat ini, di dalam masa depan kita, kita bisa melihat bahwa masa depan kita diubah oleh kebangkitan Kristus itu. Orientasi hidup kita ada atau menjadi ada pada kekekalan. Kebangkitan Yesus memiliki implikasi besar untuk masa lalu, masa kini, dan kekekalan kita. Di dunia yang kita hidupi saat ini, kebangkitan mengingatkan kita untuk hidup dengan pikiran yang mengarahkan kita pada kekekalan. Kehidupan baru kita berbeda dengan kehidupan yang dulu kita jalani, dan gagasan-gagasan dalam budaya yang menekan kita. Disinilah pertanyaan Yesus yang mendorong perubahan disampaikan pada Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Karena kita tidak lagi hidup untuk saat ini.
tetapi untuk apa yang akan datang. Kita menghitung semuanya sebagai kerugian dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus. Dialah yang terpenting saat ini dan seterusnya dan selamanya bagi kita. Kita tidak menimbun harta kita di bumi yang akan berlalu, tetapi kita menimbun harta di surga yang akan bertahan selamanya. Kita memberikan segalanya dan kita mendapatkan Yesus yang adalah segala yang kita butuhkan. Kita percaya bahwa ada kehidupan yang akan datang. Dan itulah kunci untuk menjalani hidup yang berkelimpahan secara rohani sekarang. Karena mereka yang mengikuti Yesus, kita semua akan dibangkitkan dari kematian, dibangkitkan seperti Dia. Pemberian Yesus kepada kita adalah hidup yang kekal. Karena Dia, kita akan hidup selamanya. Hal masa depan yang diubah adalah, yang kedua adalah orientasi kemenangan pada hal-hal rohani. Hanya Yesus yang menjalani kehidupan yang layak untuk kehidupan kekal di surga. Hal yang membuat kita bersuka cita adalah orang Kristen dapat mengambil bagian dalam kemenangan Yesus dan mengambil bagian dalam warisannya. 1 Korintus 15 ayat 57 berbunyi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemenangan kita bukan berarti kita tidak dapat hidup menderita, tapi justru melalui penderitaan. Sebagaimana Paulus nyatakan dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, berarti kemenangan itu karena kasih. Orientasi kemenangan karena kasih itu jugalah yang membawa kita mengasihi sekalipun kita tidak dikasihi. Sekalipun kita dipersekusi, sekalipun ada bom di Makassar, di gereja. Alkitab mencatat kemenangan yang mengalahkan dunia berasal dari iman yang mendorong kita untuk mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Hal ini sangat kontras dengan orientasi kemenangan karena kuasa dan dunia, dan sering kita terkecoh oleh keduanya. Kitalah umat pemenang, katanya demikian. Namun itu bukanlah klaim sepihak kita. Klaim sepihak dari diri kita tanpa orientasi, di mana pengorbanan juga kebangkitan Yesus ditempatkan. Bukan tanpa kasih yang diwujudkan dengan melakukan perintah-perintahnya. Kebangkitan Kristus mengubah orientasi kemenangan kita dalam iman, dalam hal rohani, bukan dalam hal jasmani. Tuhan akan mengukur kemenangan kita melalui buah roh yang kita hasilkan. Sekalipun ada lalang di antara gandum. Itu berarti memaknai kebangkitan Yesus yang mengubahkan semua kembali berpulang pada diri kita. Apakah sungguh kebangkitan Kristus sudah mengubah masa lalu, masa kini, dan masa depan hidup kita? Cara pandang kita untuk melihat adanya tujuan dalam penderitaan dan pencobaan karena Kristus. Keinsafan dosa kita. Dengan masa kini hidup kita oleh percaya. Karena firman Tuhan. Untuk percaya dalam firman Tuhan dan bagi orang lain. Dan hidup masa depan kita. Dengan orientasi hidup pada kekekalan dan kemenangan pada hal-hal yang rohani, bukan seperti yang ada di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa mengucap syukur karena kebangkitan-Mu ya Tuhan bagi kami sungguh-sungguh dapat mengubahkan, dan itu ya Tuhan menjadi rema
firman Allah yang hidup bagi kami hari ini. Untuk ya Tuhan, kami menyadari sepenuhnya apa yang Engkau sudah kerjakan, namun juga apa yang menjadi bagian kami karena kasih-Mu atas kami, karena pengorbanan-Mu atas kami. Biarlah Tuhan kami menjadi saksi-saksi-Mu karena kasih-Mu atas kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.